Nama saya Nicholas Pinandi Sinaga dengan NIM 210306116, Prodi Peternakan, kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas anatomi dan sistem pencernaan ruminansia yang diampu oleh Ibu dosen Tati Fidianasari, SPT, MP. Nah, sebelum saya menjelaskan bagian eksternalnya, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih hewan ruminansia itu atau ternak ruminansia itu. Ternak ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memanah atau melakukan 2 kali pencernaan. Yang pertama, dia mencerna bahan mentah, kemudian dikembalikan lagi ke dalam mulut dan ditelan menuju lambung. Nah, contohnya yang saya ambil yaitu sapi dengan spesies Bos sondaicus. Pertama, saya akan menjelaskan bagian eksternal daripada sapi. Yang pertama ada caput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, caudal atau ekor, dan kaki atau ekstremitas liverae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Di kepala ini atau di caput ini terdapat yang namanya cavum oris atau mulut. Mulut merupakan proses pencernaan yang pertama kali, yaitu untuk memotong ataupun memakan rumput. Nah, di mulut ini atau cavum oris ini terdapat yang namanya gigi. Gigi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada incisivus atau gigi seri, berjumlah 8 yang terletak di rahang bawah, yang berfungsi untuk memotong makanan. Nah, setelah itu ada yang namanya premolar atau gigi geraham depan, yang berfungsi untuk mengunyah makanan, yang terletak di 3 rahang atas dan 6 rahang bawah. Ada juga yang namanya molar atau gigi molar ataupun gigi geraham bagian belakang, yang berjumlah 9, 3 di rahang atas, 6 di rahang bawah. Jadi keseluruhan jumlah gigi pada ternak sapi berjumlah 26 buah. Lalu ada yang namanya diasteripa, yaitu berfungsi tempat menjulurkan lidah. Nah, di cavum oris ini juga terdapat yang namanya lidah. Lidah ini berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung ataupun perut. Lalu ada yang namanya salipa. Salipa ini merupakan sebuah kelenjar untuk membantu proses pencernaan di dalam mulut. Nah, setelah di cavum oris terdapat yang namanya esofagus. Esofagus ini berfungsi untuk menyambungkan sebagai tempat penyambung antara mulut dengan lambung. Nah, makanan masuk ke esofagus tanpa melalui proses apapun karena ukuran esofagus yang kecil. Tetapi esofagus ini dapat melebar ketika makanan masuk ke dalam esofagus sesuai dengan ukuran makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus ini merupakan tempat penyimpanan makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali ke dalam mulutnya atau dikembalikan lagi ke mulut. Nah, di lambung ini juga berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan, dan menghasilkan enzim selulase dan dapat mengurai menjadi enzim selulosa. Nah, di ventriculus atau lambung ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang namanya ada rumen. Rumen ini merupakan tempat pencernaan yang dibantu oleh mikroba. Nah, makanan yang dicerna di sini sampai halus atau sampai menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang terjadi di dinding rumen. Setelah itu, ketika sapi beristirahat, makanan itu akan dikembalikan kepada mulut dan masuk ke yang namanya retikulum atau perut jala. Di retikulum atau perut jala ini terjadi yang namanya fermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Dan di retikulum ini berfungsi juga untuk penyaringan makanan sehingga tidak masuk nantinya ke omasum. Nah, di organ pencernaan terdapat juga yang namanya omasum. Bentuknya seperti elips, berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim. Nah, selanjutnya ada abomasum. Abomasum ini terletak di dekat omasum. Di abomasum ini terdapat yang namanya HCl.
yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Di enzim ini juga terdapat yang namanya dinding mukosa yang berfungsi untuk melindungi sel yang telah dicerna oleh enzim-enzim. Nah, di abomasum ini juga terdapat yang namanya sistem pencernaan yang dibantu oleh pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, abomasum ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kardia, fundia, dan pilokorika. Selanjutnya terdapat yang namanya intestinum tenu atau usus halus. Intestinum tenu atau usus halus ini berfungsi sebagai penyerapan, dan nantinya makanan yang diserap itu akan diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk energi. Usus halus atau intestinum tenu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya duodenum, bentuknya seperti huruf U, yang berfungsi untuk pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim. Selanjutnya ada yang namanya jejunum, yang berfungsi untuk pencernaan makanan dan penyebaran sari-sari makanan yang berupa protein, karbohidrat, air, dan vitamin. Nah, selanjutnya ada yang namanya ileum. Ileum ini berfungsi sebagai penyerapan, sebagai tempat penyerap yang tidak diserap baik oleh jejunum, atau menyerap kembali yang tidak diserap oleh jejunum. Nah, setelah itu ada yang namanya usus besar atau intestinum crassum. Di usus besar ini terdapat yang namanya cecum yang berupa tonjolan. Nah, usus besar ini berfungsi untuk penyerapan karbohidrat, air, dan vitamin. Nah, selanjutnya ada yang namanya rektum. Organ rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan kotoran sementara atau feses sementara sebelum dikeluarkan ke anus. Nah, selanjutnya ada anus. Anus ini berfungsi untuk tempat pengeluaran daripada kotoran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Yang pertama, makanan tersebut dikunyah melalui mulut. Setelah dari mulut, masuk ke esofagus. Setelah ke esofagus, masuk ke dalam lambung atau ventriculus, tepatnya pada bagian rumen. Di rumen ini terjadi yang namanya pencernaan yang dibantu oleh mikroba, yang dicerna hingga halus, hingga terbentuk menjadi bubur. Dengan gerakan mengaduk yang terjadi di dinding rumen. Nah, setelah itu, makanan tersebut dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau sering juga disebut dengan bolus. Nah, setelah itu, makanan akan dimuntahkan kembali atau regurgitasi dan dikunyah kembali atau remastikasi dan ditelan kembali atau redeglutasi. Nah, setelah itu, makanan akan masuk ke retikulum. Di retikulum tersebut, makanan akan difermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di retikulum tersebut, makanan akan disaring sehingga tidak ada nanti benda-benda asing yang masuk ke omasum. Nah, lanjut ke omasum. Omasum ini terdiri dari lipatan-lipatan yang berjumlah 100. Di omasum ini menghasilkan amonia dan asam lemak terbang. Nah, setelah dari omasum, masuk ke abomasum. Di abomasum ini terjadi yang namanya pencernaan. Abomasum ini berfungsi untuk mencerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah itu pakan tadi akan masuk ke usus halus atau intestinum tenu. Di usus halus ini akan terjadi yang namanya absorpsi dan fermentasi. Nah, lalu makanan tersebut akan masuk nantinya lagi ke intestinum crassum. Di intestinum crassum atau usus besar ini akan ada yang namanya penyaringan makanan. Nah, selanjutnya pakan tersebut akan masuk lagi ke rektum dan berubah menjadi kotoran. Rektum ini merupakan tempat penyimpanan kotoran atau sisa-sisa pakan tadi yang sementara. Nah, setelah itu makanan atau kotoran atau feses tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian daripada ventriculus atau lambung. Nah, yang pertama ada rumen. Rumen disebut juga sebagai perut besar.
atau juga bisa disebut dengan perut handuk. Rumen ini berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan sementara, dan di rumen ini terjadi yang namanya pencernaan yang dibantu oleh mikroba, dan nantinya makanan tersebut akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan bolus untuk dikembalikan ke mulut. Nah, kenapa rumen ini juga disebut sebagai perut handuk? Karena kita ketahui teksturnya berupa handuk, dan teksturnya juga kasar seperti handuk. Nah, lalu ada yang namanya retikulum. Retikulum ini berfungsi sebagai tempat fermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Retikulum ini juga berfungsi sebagai penyaringan benda-benda asing sehingga tidak masuk ke omasum. Nah, kita ketahui bahwa retikulum ini juga disebut sebagai perut lebah. Kenapa disebut perut lebah? Karena permukaannya berongga-rongga seperti sarang lebah. Nah, selanjutnya ada omasum. Omasum ini berfungsi untuk tempat pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim. Nah, omasum ini juga disebut sebagai perut buku. Kenapa disebut perut buku? Karena dia terdiri dari lapisan-lapisan kurang lebih jumlahnya 100, dan permukaannya juga menyerupai buku. Nah, selanjutnya ada yang namanya abomasum. Abomasum ini sebagai fermentasi yang dibantu oleh bakteri. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya intestinum tenue. Intestinum tenue atau disebut juga usus halus berfungsi sebagai penyaringan atau penyerapan sari-sari makanan, dan nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis mikroba yang terdapat dalam sistem pencernaan ruminansia yang berfungsi untuk membantu sistem pencernaan agar dapat dicerna dengan baik. Nah, yang pertama ada bakteri selulotik yang berfungsi untuk memecah selulosa. Yang kedua ada bakteri proteolitik yang berfungsi untuk memecah protein dan asam amino menjadi amonia. Lalu yang ketiga ada bakteri metagenik yang berfungsi untuk mengkatabolisasi karbohidrat atau alkohol menjadi metan. Yang keempat yaitu ada bakteri amilotik yang berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Nah, yang kelima ada bakteri Lactobacillus fuminus yang berfungsi untuk memfermentasikan gula. Yang keenam ada yang namanya bakteri lipolitik yang berfungsi untuk menghidrolisis protein, menghidrolisis lemak menjadi gliserol. Lalu yang ketujuh ada yang namanya Pseudomonas yang berfungsi untuk pemanfaat asam. Kedelapan ada yang namanya bakteri hemiselulotitik yang berfungsi untuk penghasil karbohidrat. Yang kesembilan ada bakteri protozoa yang berfungsi untuk membantu fermentasi. Yang kesepuluh ada yang namanya fungi yang berfungsi untuk mencerna makanan yang sulit untuk dicerna. Sekian dari pembuatan video praktikum saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.